warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cilacap. Saya Sigi Wiku Yuwono dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Saya Arun Nur Fauziah dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Saya Dwi Nurianti dari SMP Negeri 1 Karangpucung. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana juga dengan Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bu Arum. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Arum adalah kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dari pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu Arum kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bu Arum dalam proses coaching kali ini? Iya, jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan pada proses coaching hari ini yaitu saya ingin coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya, seperti itu Bu. Baik Bu ya, saya catat ya yang tadi. Lalu dengan demikian pra-obser kali ini sampai sekian dulu. Silahkan Bu Arum melakukan coaching. Udah janjian sama coachingnya? Iya baik Bu, sudah. Nanti setelah ini kami sudah janjian untuk melakukan coaching hari ini. Silahkan Bu Arum. Iya, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Bu Arum, sedang sibuk nggak Bu? Enggak Pak Singgi, gimana? Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan Bu, jadi ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Arum. Oh iya, sepertinya Pak Singgi sedang ada permasalahan ya Pak. Silakan kalau Pak Singgi ingin berdiskusi dengan saya, kebetulan saya juga sedang santai. Ya Bu, betul Bu. Lagi ada masalah Bu, bener Bu, pusing saya. Jadi di kelas perwalian saya Bu ya, ini yang membuat mengganjal di hati saya gitu Bu. Saya melihat kelas saya, kelas 7G itu kelasnya kurang nyaman gitu. Kurang nyamannya itu karena banyak sampah di luar, di dalam, bahkan di laci seperti itu. Oh begitu, jadi permasalahan yang sedang Pak Singgi hadapi tentang kelasnya ya Pak ya. Jadi apa yang Pak Singgi harapkan dari obrolan kita siang ini? Ya, dengan obrolan ini saya mengharapkan dapat solusi Bu ya. Dapat solusi atas permasalahan ini ya, karena
saya kalau melihat kelas lain, kelasnya Bu Arum aja ya, kelas 7H, kok bisa gitu kelasnya bersih. Kalau kelas bersih kan ketika kita belajar juga nyaman gitu Bu. Saya ingin anak-anak 7G itu sama seperti anak-anak 7H seperti itu. Oke, jadi Pak Singgi itu ingin murid-muridnya di kelas 7G itu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu ya Pak ya, supaya kelasnya bersih dan nyaman gitu ya. Betul Bu, saya dan guru lain padahal Bu ya udah kopang kaping kalau kata orang dulu, orang-orang sini ya, kopang kaping itu udah berulang kali menasihati anak-anak. Kami juga dengan mencontohkan dari kami gitu ya, mencontohkan bagaimana membuang sampah di tempatnya gitu. Tapi kok kenapa gitu anak-anak tuh tetap aja membuang sampah sembarangan, sulit gitu. Oke, jadi Pak Singgi itu sebenarnya sudah seberapa sering memberi contoh dan menasehati seperti itu? Ya setiap hari Bu, setiap hari pokoknya setiap saya kebetulan saya kan bahasa Indonesia ya, Ya. ngajar di situ kan sama anak-anak itu seminggu itu 3 kali. Belum lagi saya wali kelas ketika ada literasi, kegiatan literasi sama Asmaul Husna yang di kelas gitu, itu otomatis dalam 1 minggu bisa dikatakan hampir setiap hari saya bertemu dengan anak-anak. Saya selalu mengeluh dan juga menyampaikan ke anak-anak, bisa nggak sih kalau misalnya kalian menjaga kebersihan kelas gitu. Karena apa? Karena kelas ini kan berarti kan tanggung jawab bersama gitu Bu. Dan upacara juga lah. Upacara juga kan anak-anak setiap Senin itu kan hampir sebagian pembina upacara itu pasti menyampaikan kebersihan seperti itu Bu. Tapi ya tetap aja anak-anak tuh masih buang sampahnya sembarangan, duduk di depan gitu ya, ngobrol, udah habis balik tong sampah ada di situ gitu, tapi nggak dibuang, anaknya pergi ya bekasnya itu tetap di sini gitu Bu. Jadi ya gimana sih ya, dilaci juga banyak gitu Bu, jadi berantakan banget gitu baru. Oke, jadi menurut pengamatan Pak Singgih ya, kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa? Ya kalau kondisi idealnya itu saya mau anak-anak itu terbiasa Bu, tanpa paksaan, jadi membuang sampah itu di tempatnya dan ada perasaan malu ketika si anak ini buang sampah sembarangan. Jadi saya berharap anak-anak itu disiplin dalam membuang sampah karena kesadaran dalam dirinya gitu Bu, bukan karena takut ada guru atau ada wali kelas. Oke, jadi idealnya itu Pak Singgi mengharapkan anak-anak itu disiplin membuang sampah itu karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri ya Pak ya, bukan Betul. karena takut sama guru atau karena orang lain seperti itu. Betul. Ya, jika murid itu idealnya, yang ideal itu misalnya level 10 dan yang tidak ideal itu pada level 1. Maka untuk saat ini kira-kira posisi anak-anak kelas 7G itu ada di level berapa, Pak? Level 4 ini. 4 ya. Ya karena lebih banyak yang ini Bu, lebih banyak anak yang membuang sampah sembarangan daripada yang tidak. Bayangkan aja 32 anak ya, 32 anak itu yang masih membuang sampah sembarangan itu ada 20-an lah ya. 20 berarti kan lebih dari setengahnya. Banyak. 4 lah kalau menurut saya itu 4 ini. Oke, berarti ya ada di level 4 ya sekarang. Oke, berarti kalau kondisi tersebut nih akan diubah kan sama Pak Sigi, pengennya diubah, itu kira-kira pinginnya itu sampai ke level berapa? Inginnya ya, harapannya ya. Kalau harapan sih tentu pengennya maksimal 10 gitu. Ya minimal berapa ya, 8, 9 lah Bu. 9. Oh, 9 ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Pak Singgi menginginkan itu tadi paling tidak di level 9 ya Pak. Bagusnya ya level 10 lah ya. Inginnya yang paling efektif 10. Nah, ini kira-kira apa yang bisa Pak Singgi lakukan nih untuk mencapai kondisi tersebut? Ya lakukan apa ya? Ya menyosialisasikan
pada anak-anak bagaimana cara membuang sampah gitu. Jadi menjaga kebersihan, sampah juga harus dipilah Pak Ibu ya. Jadi mana yang organik, mana yang non organik gitu. Kemudian membuangnya di tempat sampah yang sesuai gitu, seperti tadi organik dan non organik. Dengan begitu berarti saya harus menyiapkan tempat sampah dengan menyiapkan tempat sampah tadi yang di organik dan non organik. Dan kalau anak-anak itu mungkin akan lebih tertarik ketika sampahnya itu warna-warni gitu ya. Nah, kan anak-anak SMP masih suka ke hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat tempat sampah yang menarik, misalnya dari segi pewarnaan seperti itu, Bu. Agar bisa memancing ketertarikan anak gitu, untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan membuat poster mungkin Bu, membuat poster atau tulisan-tulisan gitu kan, tulisan-tulisan yang tentunya mudah dibaca gitu, saya tempel gitu, supaya anak-anak itu bisa jadi oh iya ada tulisan itu gitu. Misalnya seperti ini kan, ada tulisan seperti ini, jadi anak akan sadar dengan sendiri, oh iya ada buang sampah pada tempatnya gitu. Oke, jadi Pak Singgi itu akan melakukan tadi sosialisasi ya Pak, kemudian menyiapkan tempat sampah organik dan non organik, itu tempat sampahnya juga dibuat menarik, juga ada tulisan dan poster. Nah, kira-kira ada kendala tidak Pak untuk melakukan hal-hal tersebut? Ada ya itu ya. Ya kalau hanya dengan sosialisasi dan menyediakan tempat sampah yang menarik, mungkin anak hanya akan melakukannya sesaat ya. Karena kalau kebiasaan membuang sampah pada tempat sampah itu kan harusnya tertanam di hati dan pikiran ya. Terus juga kalau bikin tempat sampah gitu harus ngecat gitu ya. Tentunya memerlukan biaya gitu. Paling itu Bu, tadi Ibu tanya kendalanya. Seperti itu. Oke, berarti kalau seperti itu menurut Pak Singgih nih, cara yang efektif itu yang seperti apa? Yang efektif kalau menurut saya agar disiplin membuang sampah dan tertanam di benak anak-anak, mungkin selain dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan tempat sampah yang menarik, dan juga tadi saya menempelkan poster-poster dan juga kata-kata gitu ya. Saya akan menampilkan video Bu, video edukasi tentang bahaya sampah. Soalnya anak kalau dengan video itu dia akan lebih tertarik, dan video itu memiliki dampak ingatan yang lebih panjang daripada hanya gambar seperti itu. Misal menimbulkan akibat itu yang tadi video dampak dari membuang sampah sembarangan kan bencana alam. Dengan anak mengetahui dampaknya ternyata bencana alam, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu kan. Yang intinya merugikan orang banyak. Dengan begitu akan tertanam dengan sendirinya, berarti supaya tidak terjadi bencana itu saya harus melakukan dari diri sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus biaya paling saya ini loh Bu, biaya paling ya minta ke orang tua atau wali murid. Insya Allah kalau ini kegiatan positif, orang tua pasti mendukung seperti itu. Iya, jadi yang akan Pak Singgi lakukan tadi selain melakukan sosialisasi ya kepada anak-anak tentang membuang sampah, itu juga Pak Singgi akan menayangkan video tadi ya Pak. Betul. Video edukasi, kemudian tadi juga ada memasang poster juga. Nah berarti dengan seperti itu harapannya itu mereka timbul atau tertanam kesadaran dari diri sendiri ya Pak akan pentingnya itu membuang sampah pada tempatnya, seperti ya yang ingin Pak Singgi capai. Betul Bu, betul. Itu yang saya harapkan seperti itu. Oke, baik. Apa ada hal lain yang ingin Pak Singgi lakukan?
Oh iya Bu, benar ini. Membuat keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu kan ada kesepakatan gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dari beberapa kesepakatan itu akan saya munculkan poin-poin yang menekankan tentang kebersihan seperti itu Bu. Dan keyakinan kelas itu seperti tadi poster ya, akan saya tempel di depan mungkin depan yang dan dengan tulisan yang cukup besar supaya semua anak bisa melihat, membaca dengan mudah dari keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan mereka seperti itu. Oke, saya setuju dengan idenya Pak Singgi ya tadi yang membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian siapa saja yang akan terlibat untuk bisa melaksanakan komitmen ini, Pak? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan anak-anak ya, anak-anak terus rekan guru yang mengajar di kelas 7G, dan apalagi ya, seperti anak-anak, rekan guru yang ngajar kelas itu juga orang tua atau wali murid. Karena kalau ini saya jalankan sendiri atau hanya dengan anak, itu akan terasa sulit. Jadi memang harus berkolaborasi kayak gitu loh. Oke, betul sekali. Jadi ini memang butuh kolaborasi ya Pak untuk melaksanakan ini. Nah, kira-kira nih kapan Pak Singgi akan mulai berkoordinasi dengan mereka? Insya Allah besok Bu. Insya Allah besok saya akan membicarakan ini dengan guru-guru yang mengajar di kelas 7G. Lalu saya akan mengomunikasikan dengan para orang tua atau wali murid melalui grup WA. Ada grup paguyuban. Baik, Pak Singgi, saya sangat senang ya mendengar komitmen dari Pak Singgi tadi yang sudah disampaikan. Kemudian harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan ya Pak Singgi ya, sehingga kelasnya Pak Singgi itu nanti bisa lebih nyaman karena anak-anaknya sudah memiliki kesadaran untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya Bu, mudah-mudahan dan alhamdulillah dengan saya datang ke sini saya menjadi lebih lega. Saya ngobrol dengan Bu Arum seperti tadi, ada solusi yang bisa saya dapatkan seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi percakapan kita ini sudah sesuai ya Pak dengan tujuan awalnya. Sudah Bu, sudah Bu. Ya, jadi saya sudah tahu apa sih setelah ini saya akan melakukan apa gitu. Terima kasih Bu Arum, jos pokoknya Bu Arum. Sama-sama Pak Singgi. Yaudah Bu, ini kebetulan saya harus menemui anak-anak dulu. Oke. Juga nanti sekalian ada urusan di perpustakaan baru. Iya Pak. Silakan Pak Singgi, saya masih juga akan melanjutkan pekerjaan yang lain. Terima kasih Bu Arum. Sama-sama Pak Singgi. Baik Bu Arum, langsung aja ya Bu. Iya, Bu. Ya, tadi Bu Arum sudah melakukan coaching dengan Pak Singgi ya. Iya. Sebelum penutupan, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Bu Arum ya. Jadi pertanyaannya yaitu apa saja yang sudah Bu Arum lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, jadi di proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya. Baik Bu, jadi saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Arum itu sudah sangat baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Arum juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Singgi sehingga Bu Arum bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coaching itu tanyakan tadi ya Bu ya. Permasalahan coaching tadi dilakukan udah sesuai dengan coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Arum kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu dengan lebih memahami lagi
lagi proses coaching secara mendalam sehingga nanti ketika akan melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, bagus ya. Jadi kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga observasi kita hari ini bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.